kalau gitu. Ketemu lagi kita nih ya, insyaallah ya. Jamaah enggak jadi haji. Maaf batal haji. Ahlan wa sahlan masyaallah. Reuni. Masyaallah. Waalaikumsalam. Di sini boleh silakan. Kita ketemu anak. Jabir ketemu Iya. Jabir, ya Jabir cerita. Terus Naik kuda katanya. iya, terus kita ketemu apa namanya? Sama Jabir, terus itu papaku kata dia. Gini ya Allah, bener-bener baik bener ya. Sempit banget dunia. Saking kita nggak kepengen kenal orang lain lagi ya. Ini anaknya gitu maksudnya. Segede gitu Madinah. Kita ketemu, kita dipakein sorban sama dia buat naik kuda. Dia jago bener ya. Ya Allah, baik bener. Kita dijamu loh sama dia. Makan ini sama anak-anak mahasiswa di sana. Terus ya Allah nih, kok bisa begini dunia ya Allah bener ya. Gak bisa kita ceritain kalau nggak pernah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah hadir di tengah kita malam hari ini. Tentu ini adalah kebahagiaan yang patut kita syukuri. Tunggu dulu, tempat Ustaz itu jauh banget. Iya, banyak jauh banget. Ya, karena waktu itu sama Bang Andri juga. Iya betul. Iya. Jauh banget. Tapi alhamdulillah belum sampai ke sana. Nah, Iya, dan syukur Ustaz. anak dibawa pulang apa sebantu waktu itu? Oh, dadih. Dan, Ya, dia ada khas makanan dari Alang Panjang namanya dadih. ya, ini bapaknya Talia pernah makan nggak? Dadia gitu. Ya. Belum pernah. Belum, kan? belum. Ah, ya Pak Ustaz. Insya Allah Harus nanti. bawain lah. Anak secara khusus nanti akan undang Karuben ke Alang Panjang. Oh, Dan kemarin hampir beliau datang ke sana ya, Iya. Ustaz. Karena alhamdulillah nanti juga kita akan sampaikan beberapa hal pesan dari dan salam dari masyarakat sana untuk Karuben dan untuk Ustaz juga. Ya. Dan alhamdulillah di tengah kita juga hadir owner Hamdan Tour, kaki kita Muhammad Hasbi Atullah, alhamdulillah telah hadir bersama kita. tema kita malam hari ini silaturahim tak boleh putus. Kenapa kok tema itu yang diangkat? Coba kita mau dengar dari beliau ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ngambil Pak Ustadz ngambil temanya karena kita penting untuk bersilaturahmi sama siapapun dan komunikasi terus berjalan dan tidak boleh terputus. Itu yang sebenarnya pengen ambil, yang kadang-kadang kita suka lupakan Pak Ustadz. Kita suka lupakan bagaimana sebenarnya silaturahmi itu nggak hanya ada kepentingan aja kalau ada maunya, tapi menjaga silaturahmi itu ternyata penting dan masih banyak yang nggak paham tentang itu. Akhirnya diangkatlah tema ini. Iya betul. Masya Allah. Semoga benar-benar nggak ada yang putus ya Pak. Dan kita doakan semoga rumah ini beliau nggak sendirian lagi. Ya, karena kalau rumah besar sendirian itu Angker. angker gitu ya. Kita doakan jamaah. Jamaah rahimakumullah ya, tema yang menarik sekali ya ketika tadi kita dengarkan
Bapaknya Taliana, sebut beliau ini bapaknya Talia, seperti itu. Karena memang sunnahnya itu ada sunnah. Orang itu dipanggil dengan nama anak. Dan ternyata sunnah itu di Indonesia juga terjadi. Bapaknya fulan. Anak punya kawan dulu, bapaknya namanya itu Pak Intan. Pak Intan. Ternyata Intan itu nama anak tidak gitu. Ibu Intan juga seperti itu. Bicara silaturahim jamaah, memang kita harus paham. Oke, sekarang Ana mau tanya antum kan udah jawabkan. Sebutkan nama antum. Bin Haji Master Bin Khalid Bin Yali. betul. Hafal tuh soalnya sama tuh. Apa? Oh alhamdulillah. Kasih adanya 2. Tadi ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Silaturahim artinya berbuat baik kepada kerabat. Berbuat baik kepada kerabat tuh hadiahnya datang. Insya Allah. Sampai kapanpun yang terputus itu hanya hubungan pernikahan. Terkadang kita berpikir kerabat-kerabat yang miskin itu nyusahkan kita. Fulus lagi, anaknya mau sekolah, WA kita, anaknya ini itu macam-macam. Padahal sebenarnya rizki yang sampai kepada kita itu gara-gara mereka. Jangan pernah antum menganggap bahwasanya bukan tuntutan ya. Mereka minta tolong sama kita ini itu, ngurangi harta kita, enggak. Bahkan harta kita bisa tambah gara-gara kita berbuat baik sama mereka. Tapi yang lebih utama memaafkan. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama pahalanya, kalau nanti dia nuntut pada hari kiamat, dia akan dapat kebaikan orang ini. Diambil kebaikan orang itu diberikan kepada orang yang dizalimi. Atau dengan dia memaafkan, sebenarnya lebih besar pahala kalau dia memaafkan. Dan orang kalau memaafkan itu akan lapang dada, tenang hidup. Menurutku silaturahmi ini salah satu adalah pintu untuk kita membuka komunikasi yang baru dan benar-benar hati yang lapang banget sekali. Tadi aku sempat ingat tuh, ya kita sapa dulu aja. Assalamualaikum, kita sapa dulu. Masalah dia mau jawab atau tidak, biarkan dulu kalau dia lagi marah. Ya, jadi kalau kita yang dibuat marah, jadi kita harus gitu dulu ya Ustaz ya. Nanti dulu deh, buat kita hatinya tenang dulu. Yang penting harus sama-sama kontrol diri. Dan yang paling penting tidak ada manusia yang sempurna. Jadi selama kita masih ada nafasnya, masih hidup di dunia, ya berarti kita masih punya dosa. Itu yang mungkin bisa aku simpulkan dari malam hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Udah makan ya? Si Mama udah makan duluan Din. Oh iya, gimana dia? Kadit, makan dong udah. Ya gimana cerita tadi? Kok bisa?
Hafalannya sampai surat apa? Lumayan ya. Kan? Anas hafal, Al-Fatihah hafal. Fatihah harus lah. Iya. Anas. Anas Uhud. Allah Allahu samad. Ya. Qul a'udzu falaq. Hafal. Hafal. Yasin yang belum. Panjang. Nepeng-nepeng dulu lah. Inna a'tainakal kautsar. Belum. Idza ja'a nasrullah. Bismillah. Usahakan biasanya. Jadi apa lagi? Surat yang pendek-pendek itu deh. Ya gitu. Inna cuma 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli li wanhar sya'naka bil. Dan sekarang itu sudah mudah. Kalau dulu kan kita ya harus benar-benar ke guru. Iya. Sekarang kita itu bisa dengerin gitu. Dengerin 10 kali, 20 kali. Insya Allah udah. Jadi harus punya target. Bagaimana kita urusan dunia, kita targetin urusan akhirat. Ujiannya banyak, nikmat Allah juga banyak. Kan udah sebutin. Jangan sampai gara-gara ujian itu kita lupa sama nikmat Allah. Karena sebenarnya selalu nikmat Allah lebih banyak. Cuma manusia itu selalu mengingat ujian. Ada lebih banyak nikmat. Lebih banyak nikmatnya. Jadi kita waktu umroh pertama, ya, yang ngebangkitin kepercayaan diri. Ini awal ragu, kayak tar lo deh. Jadi, Umroh pertama itu kapan? Agustus. Agustus. Bulan kedua Oktober. Kemarin Hasbi waktu itu. Iya. Dua-duanya anak-anak. Kita bener-bener jelasin satu-satu sama dia. Jadi, Itu anak yang nodong jadwal yang awal. iya, Dia nodong berangkat, terus. kan. Ayo, Kita mau berangkat, ngasih gimana rasanya. Beliau masih ragu kan. Udah, ayo Kak, ini ada jadwal tanggal sekian, ayo berangkat. Jadi malam kita berangkat, sore kita belum packing. Kita baru packing jam 8 malam. Allahu Akbar. Jadi masih ragu mau berangkat. Karena kita takut takabur ya, takut apa. Kalau udah panggilan benar-benar baru. Jadi dialah yang membesarkan hati kita makanya. Kita bilang lu ladang pahalanya gede banget deh. Kita sampai ntar takutnya ada apa lagi, enggak deh ah. Jadi kita nggak packing kok. Tapi udah waktunya mau ke bandara. Berangkat. Ya mudah-mudahan inspirasi. Sama. Tapi ya alhamdulillah jadi teman-teman kita yang udah pada lama Islam akhirnya pada sibuk daftar umroh, pada sibuk pada kayak gini. Terus padahal aku ya sampai sekarang nggak pernah nyuruh orang lu sholat, nggak pernah. Lu ini nggak pernah. Karena dia lebih lama dari kita kan. Jadi kayaknya kita nggak Lahir udah Islam. kita nggak pantas kan. Jadi kita takutnya, so tau lo gue yang lama Islam, takutnya kita digituin kan. Amin. 42 gitu. Harus segera. Ya bismillah. Tapi jazakallah khair semua, makasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, duluan ya Om. Makasih banyak ya. Makasih. Makasih banyak. Hayakumullah. Exact lah hari. Oke, Ustaz. Masya Allah. Ya, yang Manila Star. Tinggal satu orang belum naik.
Ya. Jangan lupa. Ditunggu undangannya ya. Undangan. Siap. Siap. Pokoknya sebelum Ramadan. Iya, ya Allah. Insyaallah ya. Sendirian Ramadan. Iya. Waalaikumsalam. Makan-makan lagi ya, baik. Banyak Terima ya. kasih banyak. Iya, makasih banyak.